Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Pada Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, Jumat yang penuh dengan keberkahan, khatib mengajak untuk kepada para jamaah sekalian agar kita meningkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada khatib pribadi sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seorang hamba akan bertambah disebabkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqus bil maksiyati, dan dia akan menurun keimanannya disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita telah usai pada bulan suci Ramadan, yang mana sekarang kita sudah memasuki pada bulan Syawal. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya lebih bertambah, bukan justru stagnan malah menurun. Inilah seharusnya untuk kita jadikan sebagai muhasabah, sebagai bahan renungan. Jangan sampai ketika Ramadan telah pergi meninggalkan kita, namun ketakwaan kita, keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan lagi seperti manakala kita berada di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita senantiasa membaca Al-Quran, menjaga sholat sunnah kita. Namun mengapa ketika Ramadan telah pergi meninggalkan kita, justru kita tidak semangat lagi untuk membaca Al-Quran, menjalankan sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal masih ada amalan-amalan yang ketika kita melakukan suatu amalan tersebut, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Man shoma Ramadanan
Tsumma atba'ahum sitta min Syawal kana kasyabidah. Rasulullah mengatakan siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian ia melanjutkan melaksanakan puasa Syawal 6 hari puasa Syawal, maka pahalanya seperti melaksanakan setahun. Hadis riwayat Muslim. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya agar bagaimana kita berusaha, berupaya dengan semaksimal mungkin, jangan sampai justru kita menjadi hamba-hamba yang merugi dan bukan menjadi hamba yang beruntung. Hamba yang beruntung, hamba yang seperti apa? Hamba yang beruntung adalah mereka yang menjadi hamba-hamba yang robbani dan bukan menjadi hamba yang romadoni. Hamba yang robbani ketika bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkan mereka, namun kualitas keimanan dan ketakwaan mereka justru semakin bertambah. Inilah yang seharusnya yang kita harapkan, bukan menjadi hamba yang romadoni ketika bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkan kita, namun ketakwaan keimanannya stagnan, justru malah menurun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Rasulullah mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu. Apakah dia jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datangnya masa tua kita. Bahkan saking istimewanya masa muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah salah satu yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasyah bi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini ada anak muda yang sibuknya dengan motornya, yang mungkin sibuknya dengan gamenya, ada yang sibuk dengan berbagai macam hal yang tidak memberikan manfaat, tidak ada faedahnya. Anak muda yang kita harapkan adalah anak muda yang kegundahannya, kesibukannya untuk bagaimana melihat keadaan, kondisi umat sekarang. Umat membutuhkan anak muda yang mau untuk berkorban, anak muda yang mau untuk berjuang, anak muda yang mampu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Segala potensi kelebihan yang Allah amanahkan, Allah titipkan kepada kita, maka seharusnya kita gunakan untuk membela dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang masa tua kita, agar di masa tua kita akan bercerita bahwa di masa muda kita pernah mengambil peran untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak muda dikatakan adalah syubanul yaum rijalun. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kalau kita melihat anak muda yang hari ini tidak ada perhatiannya kepada masjid, tidak mau memakmurkan masjid, tidak mau untuk hadir di majelis taklim, tidak mau untuk hadir tarbiyah, maka anak muda yang seperti ini bukanlah anak muda yang diharapkan. Anak muda yang diharapkan adalah anak muda yang bagaimana kesibukannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqut. Waktu sehat kita sebelum datangnya sakit. Kadang-kala jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru menyadari
bahwa waktu sehat itu sangatlah berharga. Ketika kita diuji dengan berbagai macam penyakit, mungkin hari ini ketika kita melihat orang-orang yang terbaring di rumah sakit, mereka penuh dengan pengharapan agar mereka bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Seperti halnya kita diberikan kesehatan, namun sangat disayangkan kita tidak menggunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kita tidak menggunakan dengan semaksimal mungkin. Karenanya digunakan waktu sehat sebelum datangnya sakit atau penyakit. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ginaka qabla faqr. Kekayaan harta Allah titipkan kepada kita, maka gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang bersyukur adalah dia gunakan segala fasilitas yang Allah titipkan kepada mereka. Dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat saudara muslim kita yang berjuang hari ini di bumi Palestina, bagaimana perjuangan mereka? Bagaimana pengorbanan mereka? Bagaimana kesabaran mereka untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, masjid yang pertama menjadi kiblat utama umat Islam. Mereka bertahan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya untuk kita merenungi bahwa di belahan dunia sana ada mereka yang berkorban, ada mereka yang berjuang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya kemiskinan, barulah kita menyesal bahwa nikmat harta sangatlah berharga. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa faragha qabla syaghl. Waktu luang sebelum datangnya kesibukan. Kadang kita punya waktu pergi jalan-jalan, punya waktu kita berdiri punya waktu kita untuk kumpul dengan keluarga. Namun kadang-kadang kita tidak punya waktu menyisipkan sedikit saja waktu kita untuk membaca Al-Quran. Dengan alasan, dengan dalih kita mengatakan, saya sibuk. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya mereka bukanlah orang yang sibuk. Mereka bukanlah orang yang sibuk, tapi mereka yang telah terlalaikan dari kebaikan. Orang-orang yang hari ini mungkin diberikan berbagai macam kekayaan, rezeki, jabatan, pangkat, namun sejatinya Allah telah melupakan mereka. Itulah namanya istidraj. Allah berikan segala kenikmatan dunia, namun sejatinya Allah telah melupakan mereka. Namun kadang-kadang ketika kita diuji, kita banyak untuk bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Waktu hidup kita sebelum datangnya kematian. Makanya Rasulullah mengatakan, "Isma' syi'ta fa innaka mayyit." Terserah engkau hidup di muka bumi Allah, apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, engkau pasti akan meninggal dunia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum. Apa yang ingin kau lakukan di muka bumi Allah, maka silakan lakukan. Tapi ingat, apa-apa yang kita berbuat, yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya manakala kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini punya kekuasaan, yang hari ini punya jabatan, namun hanya digunakan untuk menzolimi orang lain, digunakan hanya untuk membodoh-bodohi orang lain, maka semua itu akan diminta pertanggungjawabannya manakala kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari momentum di bulan Syawal ini agar kita senantiasa menjaga tali silaturahmi kita, memperkuat kembali ukhuwah kita, memperkuat kembali persatuan kita serta kekuatan kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang beruntung dan bukan menjadi hamba-hamba yang merugi.
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa anfa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang penuh dengan kemuliaan, Jumat yang penuh dengan keberkahan, agar kita senantiasa banyak berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan terbesar kita agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala kita dikumpulkan di padang mahsyar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna istibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa aqim as-salat. Allahu Akbar.